Nah, kalau pernah membaca, ini kita masuk ke bukunya kayak gimana sih yang bagus gitu ya. Ini bukan, saya berusaha objektif ya, ada beberapa bagian yang menurut saya buku yang bagus tuh seperti ini, tapi saya juga karena ada tanggung jawab, sebisa mungkin objektif, ini berasal dari berbagai sumber dan textbook ya, textbook tentang buku anak. Pertama, konten atau isinya sederhana. Pra membaca itu tadi dari 0 sampai 3 tahun ya, perkiraannya seperti itu. Kemudian dekat dengan keseharian diri anak. Seperti kalau Islam tentang Allah, tentang Rasulullah, tentu kita kenalkan di awal ya. Kemudian Islam, kalau yang Muslim, kemudian tubuh, emosi, wajah dia, perasaan dia, keluarga, rutinitas. Dan masih konteksnya positif ya. Jadi yang seneng-senengnya dulu aja deh yang mereka dapatkan. Kayak misalnya cerita nabi-nabi. Itu kalau untuk nabi-nabi juga saya belakangan baru menyadari bahwa memang untuk usia di pramembaca masih abstrak banget ya konteks nabi, cerita-cerita nabi itu, dimana kan di situ ada mukjizat, kemudian ada juga hukuman gitu ya, ada bencananya. Jadi mungkin untuk beberapa anak masih susah dipahami gitu, dan masih bisa terkonotasi dengan hal-hal negatif. Nah, jadi kalau untuk nabi-nabi di awal paling saya ceritain kehebatan dan kebaikannya aja. Misalnya Nabi Ibrahim cerdas, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ayub sabar, Nabi Muhammad penyayang gitu. Jadi yang karakter-karakter mereka yang baik dulu aja. Jadi belum saya jelasin live events-nya yang ada Nabi Ibrahim diselamatin dari api, atau misalnya ada kaum ini yang dihujani batu. No. Kayaknya mereka belum bisa kalau untuk pramembaca dan usia dini. Kemudian non-fiksi, itu buku konsep. Buku konsep itu yang tentang ini. Misalnya ada ini kan konsep ya, benda, kemudian baju, kendaraan, itu namanya contoh buku konsep. Yang tidak ada alur ceritanya, itu namanya buku konsep. Kemudian fiksi alur sederhana dengan tokoh manusia, benda, atau hewan. Contohnya kayak gini ya, sederhana. Ini tokohnya hewan, cuma segini doang, teksnya sedikit ya. Kemudian bahasanya 1-2 kata per halaman. Ya, biasanya juga ini nggak banyak-banyak tuh. Ya cuma sedikit gitu. Terus memang susunannya dibuat supaya anak mudah membaca. 1 baris kalimat per halaman, kalimatnya berrima dan ada pengulangan kata. Kemudian grafika. Kalau untuk bayi pramembaca ini biasanya kalau untuk 0 sampai 1 tahun warnanya kontras. 2-4 warna itu biasanya hitam, putih, merah, kuning ya. Jadi buku-buku kontras, nggak harus buku. Kartu flashcard juga bisa. Misalnya kayak gini. Ini flashcard kontras ya untuk bayi. Atau ini ini lebih dari 4 warna sih, tapi dia cukup sederhana, kayak belajar tentang wajah aja gitu. Jadi macam-macam ya kalau untuk kontennya. Kemudian 1-3 tahun dia mulai bisa melihat berbagai warna. Kita berikan dia buku yang ilustrasinya jelas dan besar, mudah dilihat. Kemudian font hurufnya harus yang bisa terbaca dengan mudah. Bukan yang keriting atau gimana ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya mengikuti dengan emosi si anak di buku. Misalnya ada tulisan anaknya teriak gitu, gitu, terus si fontnya tuh dibuat besar gitu ya, itu contohnya kayak gitu. Kemudian buku konsep sederhana lebih baik sih yang real object ya. Jadi yang gambarnya itu real gitu, dari foto, bukan ilustrasi atau ditulis ulang gitu. Kemudian, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian buku cerita bergambar, untuk anak lebih besar 2-3 tahun mereka udah bisa buku cerita bergambar yang seperti ini ya, udah bisa yang kayak buku tadi yang jerapah itu udah bisa. Jadi board book, soft book, buku busa, buku kain, apapun bisa ya. Bahkan kalau untuk ya punten, untuk yang ada yang lagi nungguin katanya lumayan banyak di waiting room. Oh, udah saya ini sih tadi. Udah ya? Udah. Okay. Udah di edit. Oke. Jadi kayak tadi buku yang buku yang jerapah ya, buku yang jerapah tadi nih, ini kan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyari buku-buku bahasa Inggris terbitan luar yang dalam bahasa Indonesia itu udah banyak di
diterjemahkan dan diterbitkan ulang sama penerbit Fantastic MNC ya kalau nggak salah, yang punyanya grup Gramedia. Itu dia udah banyak. Atau Erlangga for Kids juga udah banyak buku-buku bagus yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita bisa bacain pakai bahasa Indonesia. Tadi mungkin udah kebayang ya buku-bukunya seperti apa, karena teman-teman juga pasti udah sering jajan, udah sering window shopping gitu ya di buku, di Instagram atau apa. Nah, ini saving tips untuk pra membaca ya. Karena kan yang tadi untuk bayi 0 sampai 1 tahun. Kalau masih dalam kandungan, bacain aja, bacain Quran, bacain buku apapun. Kalau misalnya mau mulai bekal buku anak dari sekarang, nggak apa-apa, dibacain tuh tiap sebelum tidur sambil dielus-elus perutnya, itu anak tuh ngerasa banget. Karena kan dari 6 bulan apa berapa ya, takut saya salah, pendengaran itu sudah sempurna ya kalau janin di dalam kandungan. Kemudian untuk bayi yang baru lahir sampai 1 tahun, yang terpenting adalah stimulasi suara dari pengasuhnya, dari orang terdekatnya. Jadi bacakan apa saja, tapi sebisa mungkin yang kontennya positif ya dan bermanfaat. Yang penting itu skinship kita, sentuhan, rangkulan, kemudian suara kita yang lembut. Nah, itu akan lebih berefek positif pada mereka. Kemudian kalau misalnya nyusun nanti anggaran kelahiran atau anggaran persalinan, bisa tuh dimasukkan anggaran pengadaan buku kontras atau buku isi plastik yang kayak gini resek-resek ya. Ini bisa banget dipegang bayi sambil tidur gitu kan. Kemudian buku kontras caranya yang ukuran kecil kayak gini supaya bisa dibuka buka tutup sama anak sendiri, atau bisa dibuka pas dia lagi tidur, lagi tummy time nih, lagi tengkurap gitu, kita pasang di depannya buku-buku kontras itu biar dia semangat untuk tummy time, terstimulasi juga gitu. Lah, lalu kalau misalnya nih nggak ada, misalnya budgetnya terbatas, tapi tetap pengen kita bisa bikin album foto keluarga. Kalau ngeprint juga sih, tapi kan harusnya nggak semahal beli buku yang gimana ya. Misalnya kita print foto keluarga, kita pasang di karton hitam, kita jilid ring sederhana atau dibolongin pakai tali, pakai pita gitu pinggirnya jilidannya. Terus kita kasih lihat ke anak, ini nenek, ini kakek, gitu. Itu juga bisa. Atau material cetak sederhana, misalnya kita cari gambar ayam sama gambar matahari, masukin Microsoft Word, terus kita print. Nah, itu udah jadi media cetak kan buat anak. Kita bisa nyanyiin tuh yang kukuruyuk kayak gitu. Kita bisa nyanyiin buku ayam. Terus misalnya bosen kukuruyuk terus, ya udah kita cari gambar lain, cicak sama nyamuk, jadi lagu cicak di dinding. Nah, itu tuh buat bayi tuh udah ini banget, sudah luar biasa banget ya insya Allah efeknya. Kemudian kalau untuk batita atau toddler yang sudah bisa jalan, merangkak, merayap gitu ya, mungkin mereka nggak bisa diem untuk dibacakan buku. Bisa juga mereka sudah sangat tertarik sama buku, beda-beda ya. Kalau anak yang pertama saya tertarik banget tuh dari baik banget. Kalau yang ini, yang kedua yang di foto ini sama sekali enggak gitu. Dia pasti dibacain PHP, dia dibacain 2 halaman dia kabur gitu. Jadi salah satu caranya ya udah saya ajak main berantak-berantakin buku aja, saya ajak main ngeluarin buku dari rak, itu juga udah aktivitas literasi usia dini kan tadi. Saya ajak susun buku, baru deh dia mau dibacain gitu. Terus baca ini gimana? Akan lebih bagus kalau kita perkaya dengan misalnya pakai pertunjukan boneka gitu ya, puppet show, terus permainan sensori, misalnya kayak buku We Are Going on a Bear Hunt. Aduh, saya bukunya nggak ke bawah ini. Atau buku-buku yang ceritanya si anaknya jalan-jalan gitu, misalnya dari salju terus tiba-tiba pindah ke gurun gitu. Itu kita bisa sambil bikin diorama gitu, atau bikin kayak permainan sensori, misalnya untuk salju pakai salju instan gitu ya. Atau kalau rumput, kita ambil rumput-rumput, ajak anaknya buat megang. Nah, itu juga termasuk permainan bukis play ya disebutnya. Lalu pengulangan tuh lebih baik dari variasi buku. Jadi ada penelitian tahun 2015 yang menyebutkan bahwa membacakan buku 3 kali, buku yang sama sebanyak 3 kali itu efek di otaknya lebih banyak, lebih bagus dari membacakan 9 judul buku berbeda. Jadi memang untuk anak-anak, mereka belajar dengan pengulangan, jadi nggak apa-apa banget kalau mereka mau dibacain buku yang sama berulang kali,
anak saya pernah minta dibacain buku yang sama 10 kali. Sabarin aja ya Bu Ibu, memang kadang kalau lagi capek susah ya, tapi bismillah ya, sebisa mungkin kita pahamkan mereka, aduh bunda capek, bunda ngantuk. Kalau mereka nggak paham ya udah ya gimana lagi. Kemudian namai benda yang ditunjuk anak, ya kan usia-usia segini lagi eksplorasi, dia lagi banyak menemukan hal baru, itu manfaatkan. Kemudian main buka tutup buku, nyusun buku yang tadi saya bilang, itu juga bisa menstimulasi ya. Nah, kemudian membaca dini usia 3-6 ya, perkiraannya biasanya usia sampai TK atau TK. Nah, ini kontennya masih sama kira-kira, tapi di sini sudah ada pengalaman pertama atau my first. Mungkin suka lihat ya kalau di toko buku suka banyak my words, my first station, first go to gitu-gitu. Jadi pengalaman pertama mereka dalam hal apapun, dia masuk ke lingkungan, isu hewan, isu alam, biasanya konservasi. Nah, ini banyak banget disinggung sama buku penerbit-penerbit kayak Litara ya, tentang konservasi gajah, konservasi orang utan. Kayak buku ini nih contohnya. Nah, ini untuk usia membaca dini. Karena dia belajar di sini buku ini tuh selain belajar tentang budaya Kalimantan, di mana ada pasar terapung, di sini juga ada konfliknya. Jadi nggak cuma ngasih tahu ini pasar terapung, enggak ya. Tapi ada konfliknya adalah pisang yang tiba-tiba hilang, ternyata dia dimakan oleh orang utan gitu. Nah, ini kan ternyata orang utannya ini mau diselamatin sama si bapak ini gitu, mau diselamatin untuk kepenangkaran orang utan. Nah, anak jadi belajar tuh kalau di Kalimantan banyak orang utan dan posisi mereka dalam bahaya gitu. Jadi anak juga jadi belajar manusia bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hewan-hewan. Dan itu enggak digurui di sini gitu. Anak-anak ya belajar aja dari pengalaman si Mowi ini ya, tokoh ini. Kemudian non-fiksi, fiksi sederhana, 5 tahun ke atas sudah bisa masuk cerita fantasi yang benar-benar tokohnya hayalan banget. Lalu bahasanya masih sederhana ya, 1-2 kalimat per baris, kemudian 3-4 baris per halaman. Yang jelas masih kalau cerita seperti ini memang ini memang tidak berima ya, tapi memang ceritanya juga menarik. Nah, kalau yang berima itu contohnya nih. Nah, ini ceritanya cerita rakyat sih ya, tentang putri kerajaan gitu di salah satu di Indonesia. Saya kurang tahu dari cerita daerah mana, lupa. Nah, tapi ini ceritanya berima. Ini berima, dan anak saya juga menyadari ini berima tuh pas usianya 4 tahun. Jadi sebelumnya belum nyadar kalau ini berima gitu. Cuma apa ya, kenapa sih berima itu penting banget? Karena berima itu memberikan kita sense of keteraturan. Apa sih? Jadi kita semua suka hal yang teratur ya. Jadi dengan berima itu ada pengulangan kata yang diulang, ada pengulangan bunyi yang sama. Dan sesuatu yang diulang-ulang itu akan lebih nempel di otak anak gitu. Jadi dia selain lebih ingat sama kata-katanya, ditambah dengan gambar buku, dia semakin paham arti kata itu gitu. Jadi akan menambah manfaatnya. Lalu secara grafika membaca dini ini font bisa terbaca dengan mudah. Bukunya formatnya bisa macam-macam ya. Bisa cerita bergambar, buku konsep, ensiklopedia juga bisa. Ensiklopedia yang sederhana kayak gini udah bisa dinikmati sama anak usia waktu itu anak saya 3 tahun 4 tahun udah menarik ya, tapi masih dibacain. Teksnya emang banyak, tapi kan gambar-gambarnya juga menarik ya. Jadi mereka tetap engage sama bukunya. Lalu juga buku tanpa kata. Nah, buku tanpa kata ini sebagian orang merasa, saya malah bingung kalau bacain buku tanpa kata karena gak ada ceritanya, jadi harus ngarang sendiri. Nah, memang sih, jadi tantangannya tuh, tapi kalau kita bisa kita ajak anak untuk mengeksplorasi buku tanpa kata dan membiarkan mereka bikin cerita sendiri, itu asik banget ya. Jadi akan sangat menstimulasi perkembangan literasinya. Lalu masih bisa board book usia segini, tapi mungkin udah bosen kali ya kalau anak usia 4 tahun ke atas. Kemudian buku aktivitas interaktif seperti Lift the Flap ya, suka ada kan Lift the Flap yang dibuka-buka tutup, atau pop up, atau yang bisa di fitur-fitur yang macam-macam itu juga masih bisa.
lalu majalah kreativitas, misalnya Bobo Junior gitu ya, kalau yang saya pernah lihat, lalu buku buatan sendiri juga bisa. Misalnya waktu itu anak saya ada tugas sekolah, bikin buku tentang dari lahir sampai TK gitu ya, foto-foto dari lahir sampai TK sama ceritanya. Nah itu juga bisa loh ternyata, dan anak tuh karena ngerasa memiliki ya, ini buku tentang dirinya, bikinnya sendiri, bikinnya bareng sama orang tua, dan ceritanya adalah cerita kehidupannya, itu jadi berharga banget gitu buat dia. Nah, ini untuk beberapa saving tips membaca dini. Mungkin bukunya bisa cuma 3, atau mungkin bukunya bisa cuma 2, tapi kita bisa selalu melakukan pengayaan lebih dari buku itu. Kita bisa bikin permainan, kita bisa bikin sesuatu, misalnya bikin dari Lego, mengikuti gambar buku gitu ya, atau apapun yang lagi disukai anak. Lalu kita bisa baca dengan keras teks apapun yang ada di rumah. Misalnya di rumah ada kotak sereal nih ya, Coco Crunch, kita baca. Terus habis belanja bulanan, kita ajak anak, kita minta anak kita bantuin. Terus sambil kita bantuin, kita bacain tuh satu-satu nama mereknya, Yupi gitu kan, nama Denko, kita maaf ya sebut merek. Maksudnya kita bacain merek kayak gitu juga udah aktivitas literasi. Bisa bikin book based activity, apapun bisa dicontek di Pinterest ya, banyak banget, printable, free. Kemudian suka ada yang bagikan e-book ya, buku digital yang free, itu jangan lewatkan, kita print, kita bacain ke anak. Bisa juga dengan kunjungan rutin ke toko buku atau perpus. Nah ini, aduh ini tulisannya hilang ya, ini harusnya yang sebelah kanan ini, yang ini briefing, ini untuk 4 tahun ke atas tentang penggunaan buku digital ya. Jadi kan buku digital itu memang sangat ngebantu budget saving banget ya buat kita, karena mereka bisa diakses kapan aja dan banyak pilihannya gitu, dan kita nggak perlu beli, rata-rata kan gratis. Nah tapi untuk anak 4 tahun mereka perlu di briefing. Nanti akan saya bahas briefingnya seperti apa. Kemudian permainan kata, misalnya cari kata yang akhirnya mirip, gayung kayak tadi gayung, misalnya pita dengan kereta, cerita, kita bisa ajak anak main seperti itu. Kemudian tebak logo ya, kan biasanya kalau anak usia 4 tahun tuh udah banyak terpapar logo apapun ya dari dalam hidupnya, itu tuh bisa jadi mainan gitu. Kita misalnya cari logo di komputer lah, mungkin ya setengah jam ada kali ya nyiapinnya, cari-cari logo tuh di kertas, di print, terus kita tebak gitu, ini apa gitu, kita lihat dia tahu nggak gitu. Kalau karena biasanya anak-anak tuh hafal gitu ya, karena mereka secara visual melihat logo itu kan eye catching, dan itu mereka tuh tahu itu bacaannya apa padahal belum bisa membaca. Kemudian bisa lagi book based activity untuk 4 tahun ke atas, punya rutin dan aktivitas pramembaca. Aktivitas pramembaca ini banyak banget nih contoh dan buku yang bisa ngebantu orang tua. Kayak misalnya kalau secara Montessori udah jelas ya, banyak banget kayak misalnya pakai movable movable alfabet. Kita menyusun kata-kata sesuai dengan yang dicontohkan, menyusun huruf-huruf ya, ada huruf merah dan huruf biru gitu. Itu contohnya kalau di Montessori. Lalu membaca awal nih berarti usia SD ya, 6 sampai 9 tahunan. Kira-kira ya usianya. Ini biasanya secara konten atau isi sudah lebih kaya lagi, sudah bisa ada tokoh hayalan, fiksi realitas. Fiksi realitas tuh maksudnya apa? Fiksi realitas itu jadi tempatnya nyata. Tapi kisah itu terjadi, itu yang fiksi. Tapi bisa jadi pernah kejadian yang mirip gitu, kayak misalnya ada buku, bentar ya, saya tadi baca buku. Nah ini, misalnya ini, cerita seru di Raja Ampat, tapi ini untuk membaca lancar sih ya, sudah banyak teksnya. Nah ini kan Raja Ampatnya kan sebuah realitas ya, memang ada gitu. Cerita seru di Raja Ampat, kalau kita lihat, nah ini tokoh-tokohnya kan hewan-hewan di sana. Nah, kita kan itu kan sesuatu yang bisa saja terjadi, tapi tentu saja dialognya, kemudian kejadiannya itu fiksi gitu. Tokohnya juga bisa jadi fiksi, tapi dia tempatnya nyata ya. Kemudian tema lingkungan sekitar, alam dan sosial, cerita rakyat atau fantasi. Kalau usia membaca awal paling masih bisa
yang kayak gini cerita rakyatnya yang masih format yang buku cerita bergambar, yang masih teksnya sedikit-sedikit dan berima gitu. Belum yang versi Dewi Sri atau misalnya Sangkuriang gitu ya, karena beberapa cerita rakyat itu mengandung fantasi yang cukup ini ya, yang cukup menantang ya, kayak misalnya eh, apa ada ibu anak nikah sama ibu ya gitu kan, itu kan sesuatu yang konteksnya masih belum bisa dipahami anak dan masih harus hati-hati gitu menyampaikannya. Kemudian yang bagus tetap ya pesan moralnya tersirat, tidak menggurui dari bukunya. Lalu bahasanya bisa dilihat di sini masih ada beberapa pengulangan kosakata. Kenapa? Karena anak usia membaca awal itu usia apa ya? Kalau saya bilang itu usia kritis karena gini, mereka baru bisa belajar membaca, masih excited nih. Aku udah bisa baca, aku udah bisa baca buku sendiri. Kalau bukunya nggak tepat, ketika anak buka jreng, apa ini aku nggak bisa. Dia itu bisa jadi apa ya? Bisa frustrasi dan jadinya bisa ternyata baca itu susah ya, kan. Jadi kita harus di usia ini, usia ketika anak sudah bisa baca, kita benar-benar harus seleksi ulang semua buku di rumah. Kita susun ulang di raknya, kita susun ulang judul-judulnya supaya yang bisa mereka ambil adalah yang kita pastikan mereka bisa baca itu. Dan pengulangan kata di sini akan sangat membantu anak untuk mengulang-ulang kata yang sama, jadi dia semakin paham, semakin tertanam di memorinya. Kemudian grafika, di sini udah mulai ada pengenalan awal EYD, tapi masih sederhana kayak koma dan koma, titik, tanda seru, tanda tanya biasanya. Kemudian buku sama tanda kutip kalau dialog. Kemudian formatnya masih buku cerita bergambar, bisa buku besar atau big book. Buku besar tuh yang kayak gini ya. Tuh, ini besar banget kan. Ini untuk dibaca di biasanya di sekolah-sekolah atau untuk yang audiensnya banyak ya. Tuh, bukunya besar banget. Kemudian ensiklopedi seperti yang mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya, yang kayak gini juga. Osborne ini udah bisa untuk membaca awal, tapi ya dibacain. Kalau yang tidak bahasa Inggrisnya belum fasih, ini dibacain juga bisa, interaktif. Kemudian ada buku aktivitas dan buku early reader. Ini kalau misalnya ke BBW, suka ada section buku early reader itu yang kalimatnya tuh ya pendek-pendek banget, kayak cuma satu kalimat, 3 kata. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu saya sedang makan gitu. Ayah sedang tidur, itu kan SPO ya kalau secara teorinya tuh masih subjek, predikat, objek gitu. Jadi karena ini membantu anak memahami susunan kata dalam kalimat gitu. Dia tahu peranan saya ini subjek, itu nanti larinya ke sana gitu. Jadi bukunya khusus juga. Nah, untuk membaca lancar yang sudah 9 sampai 12 tahun, biasanya usia kelas 3 sampai SMP ya atau kelas 6. Nah, kalau ini memang sudah lebih bebas, bukan lebih bebas ya maksudnya, sudah lebih banyak pilihannya, fiksi realitasnya yang ini yang saya kasih lihat ini untuk membaca lancar karena teksnya udah kompleks banget. Kemudian cerita rakyat udah bisa yang lumayan ini ya, kayak cerita rakyat Indonesia nih, kayak Dewi Sri, terus Sangkuriang, Roro Jonggrang, yang gitu-gitu udah bisa masuk. Kemudian dongeng, fantasi, pesan moralnya sudah bisa tersurat sebenarnya ya kalau usia segini gitu, karena mereka juga perlu dibantu untuk memahami lebih, karena biasanya buku-buku kalau udah usia sekolah gini terkait dengan kegiatan di sekolah. Kemudian ada juga secara bahasa sudah lebih kompleks juga, EYD yang digunakan sudah baku, kemudian teksnya sudah banyak, makanya masih sekitar 50-60% ya dari buku. Kemudian ensiklopedinya juga sudah yang lebih banyak teksnya. Kalau tadi kan masih banyak gambar ya, teksnya masih dikit-dikit. Majalah anak, nah ini juga mereka sudah sangat tertarik membaca majalah anak-anak, tabloid mungkin ya. Kalau saya dulu usia 7 tahun, inget banget, 7 tahun, ya usia kelas 5 itu selalu ngumpulin tabloid, apa tuh dulu namanya ya, yang ada suka ada Westlife-nya gitu, ngumpulin poster-poster, itu juga bisa jadi anak-anak sekarang kayak gitu. Komik juga mereka udah suka berwarna atau hitam putih, dan cerita pendek yang dalam majalah Bobo kan suka ada cerpennya, nah itu mereka juga sudah sangat bisa menikmati.
Oke, nah ini saving tips untuk membaca awal dan membaca lancar. Ini bisa dari baca katalog flyer, belanja ya. Kalau jalan-jalan nyebutin nama-nama toko, nama-nama banner. Malah sering juga kalau zaman pilkada mah, ini ya nyebutin apa slogan-slogan kampanye gitu. Suka denger cerita yang kayak gitu. Kemudian kita bisa ajak bikin kartu ucapan, bacakan buku digital. Kalau usia ini kita udah bisa ya bacakan langsung dari gawai atau gadget, dari apa laptop atau dari HP, kemudian baca pinjam ke perpus, dan mungkin di usia segini karena mereka sudah banyak tertarik dengan berbagai subjek dan butuh sesuatu yang bervariasi, lebih bervariasi dibanding waktu usia dini, kita bisa tuh mengalihkan budget buku misalnya sebagian ke biaya untuk langganan majalah, karena majalah itu kan lebih yang kita udah yakini aman ya, karena majalah itu kan lebih variatif ya, dia banyak rubriknya. Ada rubrik cerita pendek, ada rubrik non-fiksinya, ada rubrik tentang pengetahuan gitu kan, terus ada rubrik aktivitas, jadi ya banyak banget variasinya gitu, dan itu akan lebih menstimulasi anak seusia ini juga. Kita bisa juga book talk dengan anak membicarakan buku. Jadi misalnya kita setelah setelah kita sesi baca buku, kemudian kita bahas, Nana kemarin Bunda baca buku tentang ini loh, tentang apa, misalnya tentang manfaat brokoli gitu. Misalnya kayak gitu ya, atau misalnya buku bahasa tentang sejarah, buku tentang sejarah ini kemerdekaan, nah kamu pernah nggak baca buku itu? Jadi kita ngobrolin buku sama anak gitu ya. Nah makanya sebenarnya kalau usia udah bisa baca, kita masih perlu nggak sih bacain nyaring? Masih ya. Di buku dari Loud Handbook karya Jim Tirlis tuh dibilang bahwa kalau di buku itu tuh banyak banget contohnya, bahkan sampai usia kuliah gitu ya, ada ceritanya masih dibacain, dan memang beda ya rasanya. Bahkan yang karyawan-karyawan pabrik itu senang mereka dibacain gitu ya. Jadi masih bisa banget. Kita jangan kalah sama restoran secepat saji ya yang lambangnya M. Kan tahu sendiri ya, restoran itu sudah sangat dikenal. Siapa sih yang nggak kenal McD kan gitu. Iklannya selalu ada, kemudian restorannya di mana-mana, logo bannernya gede di pinggir jalan gitu. Masih perlu iklan nggak sih? Mereka itu masih ngeluarin biaya iklan loh, setiap bulannya itu bisa miliaran dolar. Buat apa? Supaya mereka selalu ada di top of mind-nya customer, selalu ada di top of mind, selalu diingat pertama gitu di pikiran pelanggan-pelanggannya. Jadi jangan sampai kita juga karena anak udah bisa baca, terus kita nggak bacain lagi gitu. Kita harus terus mengiklankan tentang mengiklankan kegiatan membaca yang menyenangkan. Nah, kalau untuk membaca lancar ini bisa pakai koran. Jadi koran bapaknya bisa kita ajak baca ke anaknya. Terus kita bisa beri dia kasih tanggung jawab lebih, misalnya ada sesi khusus di mana adiknya dibacain buku sama kakaknya gitu ya. Atau tadi ya masih membuat buku sederhana. Misalnya anak punya ide apa, dia yang gambar atau dia yang nulis, nanti kita yang ngerapihin gitu. Atau kalau kita punya skill ngedit-ngedit di Adobe Photoshop, di Corel Draw, mungkin kita bikinin tuh si versi bukunya, kita cetak, dia pasti bakal senang banget ya. Oke. Nah, ini untuk yang lanjutannya SMP dan SMA, ini nggak terlalu saya bahas ya, karena kan rata-rata juga usianya masih pada sampai SD.